Meskipun sudah memasuki lebih dari 1000 chapter, namun misteri-misteri One Piece masih banyak yang belum terpecahkan hingga saat ini. Tetapi hal inilah yang menjadi rasa penasaran yang begitu amat besar bagi para fan One Piece untuk kemudian menciptakan atau menghadirkan sebuah teori dan spekulasi yang menarik, dan tentunya ini juga bisa menjadi bahan perbincangan bagi para fan One Piece untuk saling mempererat silaturahmi antar komunitas One Piece. Dan salah satu misteri yang menurut Mimin sangat menarik untuk kita bahas kali ini adalah tentang harta karun nasional yang ada di Mary Joyce. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa Mary Joyce merupakan sebuah tempat yang dianggap suci dalam cerita One Piece. Di sana juga tinggal berbagai kerajaan yang dulunya dianggap sebagai pahlawan dalam peperangan melawan kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai dewa yang menciptakan seluruh sistem yang ada di dunia One Piece. Nah, wilayah Mary Joyce sendiri sangat tertutup. Karena itu, tidak semua orang bisa masuk ke wilayah tersebut kecuali seorang bajak laut seperti Akagami no Sen dan pasukan Revolutionary Army yang menyusup ke Mary Joyce. Namun dari sinilah sebuah hal yang sangat mengejutkan diperlihatkan oleh Oda Sensei, yaitu ketika kemunculan karakter Im Sama. Pada awalnya, kita semua mengira bahwa Gorosei adalah pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Namun ternyata ada sosok yang jauh lebih berkuasa dari mereka, yaitu Im Sama. Sampai saat ini tidak ada informasi yang diketahui dari sosok Im Sama. Tetapi diperlihatkannya sosok Im Sama dengan sebuah topi jerami raksasa bisa menjadi sebuah clue penting yang disajikan oleh Odachi. Yap, seperti yang kita tahu bahwa salah satu hal menarik yang dapat kita lihat yang kemungkinan besar berhubungan dengan harta karun Mary Joyce adalah topi jerami raksasa yang pernah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 906 atau episode One Piece 885. Lalu sebenarnya siapa sih yang memiliki atau pernah memakai topi jerami sebesar itu? Memang sih dalam cerita One Piece, makhluk raksasa atau ras raksasa bukanlah hal yang baru. Dan banyak yang beranggapan bahwa topi jerami tersebut adalah milik Joy Boy. Lantas, buat apa Joy Boy memiliki topi jerami raksasa tersebut? Dan apakah Joy Boy ini adalah ras raksasa? Nah, sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas sih wujud Joy Boy ini seperti apa. Hanya sebuah siluet saja yang pernah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 628. Selain itu, pada manga One Piece chapter 761, Doflamingo sempat mengatakan bahwa andai saja dia memiliki kekuatan buah iblis OP Nomi, dia akan mampu menggunakan harta karun tersebut untuk menguasai dunia. Nah, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Dovi, sepertinya buah iblis milik Law ini memang memiliki peran krusial untuk menggunakan atau mengaktifkan harta karun yang ada di Mary Joyce. Selain itu, Dovi juga pernah mengatakan dan mengancam pemerintah dunia serta kaum naga langit bahwa dia tak segan-segan membocorkan rahasia terbesar ratusan tahun yang lalu yang mereka simpan jika mereka tidak kembali menerima Doflamingo sebagai kaum naga langit. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah sebenarnya harta karun macam apa yang kemungkinan besar disimpan oleh mereka di Mary Joyce? Apakah topi jerami raksasa yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 906 merupakan salah satu harta karun yang dimaksud oleh Doflamingo? Jawabannya, ya, bisa jadi itu merupakan salah satu harta karun yang berada di Mary Joyce. Kita pun bisa melihat bagaimana posisi Im Sama dan topi jerami raksasa tersebut. Topi jerami itu tersimpan rapi dalam sebuah ruang kecil, tetapi jika kita perhatikan ruangan kecil tersebut, bukan hanya satu saja. Tetapi ada beberapa ruangan yang sangat mirip sekali dengan tempat topi jerami raksasa itu disimpan. Artinya, jika kita menganggap topi jerami raksasa itu adalah harta karun Mary Joyce, maka kemungkinan besar harta karun di Mary Joyce lebih dari satu. Namun terlepas dari itu semua, ada salah satu hal menarik yang menurut Mimin ini akan sangat berkaitan dengan salah satu harta karun di Mary Joyce, yaitu ketika Arch-Leader Bug, Gecko Moria menyimpan tubuh raksasa Ors dalam sebuah ruangan yang sangat mirip sekali dengan ruangan pendingin yang ada di Mary Joyce. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa Moria sendiri sengaja menyimpan tubuh Ors untuk rencana jahatnya. Dan sampai saat ini pun kita belum diketahui dengan pasti sih apa rencana yang dilakukan oleh Moria. Namun jika kita melihat timeline ketika Moria dikalahkan oleh Kaido, bisa jadi Moria akan merencanakan balas dendam kepada Kaido dengan menggunakan Ors. Tetapi apa yang dilakukan oleh Moria sebagai seorang Shichibukai justru menjadi sebuah permasalahan besar
bagi internal pemerintah dunia, di mana Doflamingo pernah menyerang Moria dalam insiden pertempuran besar di Marineford. Doflamingo pernah mengatakan jika dia mendapatkan perintah dari seseorang yang lebih tinggi dari Sengoku, yang kemungkinan besar adalah Gorosei atau bahkan Im Sama. Ketika Dovi gagal menjalankan tugasnya, perwakilan dari Mary Joyce mengatakan bahwa perkara tersebut sangat mengkhawatirkan. Dan dari sinilah yang membuat Mimin curiga, kenapa pemerintah dunia ketika itu sangat peduli terhadap seorang Shichibukai seperti Moria. Jawabannya adalah karena Moria merupakan satu-satunya orang yang sejauh ini telah diketahui bisa memanipulasi tubuh orang yang sudah tewas berkat kekuatan buah iblisnya. Nah, saat Moria akan membangkitkan Ors, ada salah satu hal menarik yang mungkin bisa mengingatkan kita pada ruangan tempat penyimpanan topi jerami raksasa yang berada di Mary Joyce. Dan bisa jadi, ruang lain yang berada di Mary Joyce memang merupakan salah satu tempat penyimpanan jenazah orang-orang penting dari Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Mungkin alasan kenapa pemerintah dunia yang mengincar Moria adalah karena Moria bisa menjadi sebuah ancaman serius bagi pemerintah dunia dengan cara membangkitkan jenazah orang-orang penting dari Ancient Kingdom. Itu sebabnya kenapa Kurohige juga sangat tertarik kepada Moria untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Selain menambah kekuatan daya tempur bajak lautnya, Moria ini juga sangat penting sekali. Dan seperti yang kita tahu bahwa bajak laut Kurohige ini dikatakan akan bergerak. Nah, menurut Mimin sih, kemungkinan besar tujuan bajak laut Kurohige selanjutnya adalah ke Impel Down untuk membebaskan bajak laut Doflamingo, di mana itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi kelompok bajak laut Kurohige. Di mana seperti yang kita tahu, Kurohige ini memiliki Shiryu yang merupakan mantan sipir Impel Down. Dan peran Katarina Devon pun akan digunakan di sini untuk menyamar sebagai sipir Impel Down saat ini, yaitu Hannibal. Dan alasan kenapa Kurohige ingin membebaskan Doflamingo karena seperti yang Mimin jelaskan tadi, Doflamingo adalah orang yang mengetahui harta karun nasional Mary Joyce dan Dovi adalah seorang mantan Tenryubito. Selain itu, Doflamingo dan Kurohige ini memiliki tujuan yang sama bukan? Yaitu ingin menghancurkan dunia One Piece. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Apakah Gege Moria dan bajak laut Kurohige akan membangkitkan harta karun nasional Mary Joyce yang dikatakan akan menggembarkan seluruh dunia One Piece? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time!